Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas bab 6 materi kelas 9, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah Atika Zahra Ratifa dan Raisya Mumtazah Januar. Di materi ini yang akan kami bahas adalah teori masuknya Islam di Nusantara, cara-cara dakwah, Wali Songo, dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Said atau Syarif di depan namanya. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak zaman Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Cara dakwah di Nusantara. 1. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. 2. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau peri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. 3. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu, menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. 4. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian tinggi serta dermawan. 5. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Kemudian nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Derajat, 6. Sunan Gunung Jati, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Kalijaga, dan yang terakhir 9. Sunan Muria. Pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sewu Mawai atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa Raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Ini diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhiyat Shah.
Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mukhayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari serangan perang Portugis. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patata pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Peging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Panggiri, putra Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggla Laga Sayyidim Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di daerah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyarakusuma. Hal ini merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung, organisatornya yang berhasil, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Wartapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kerajaan Goa Talo. 9 komunitas Batai Salapan di Goa menjadi pusat kerajaan Goa. Awalnya bercorak Hindu. Goa masuk Islam pada tahun 1605 di bawah Sultan Alauddin. Islamnya raja dan rakyat membawa Goa dan Talo menguasai kerajaan lain, membentuk kerajaan Makassar. Kesatuan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, menyebarkan Islam ke berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi oleh para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu
Triliyati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapatkan gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore pada tahun 1471 Masehi. Sekian penjelasan materi bab 6 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.